saya Desi Heria Sandi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri Kayubi, Kecamatan Pubung, Kabupaten Tanggamus. Hari ini saya akan wawancara dengan pimpinan saya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama pimpinan saya, kepala sekolah. Assalamualaikum Bapak Hari Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Di sini Pak, saya ada tugas CGP angkatan 10, di mana tugas tersebut di sini adalah saya dianjurkan untuk mewawancarai pimpinan untuk memenuhi tugas saya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dalam menjadi seorang pimpinan pembelajaran. Kiranya Bapak bisa meluangkan waktu sebentar Pak untuk berbincang dengan saya. Baik, siap Ibu. Tidak ada halangan ya Pak? Enggak, insya Allah kita siap. Terima kasih. Kita mulai saja ya Pak ya. Pertama di sini yang saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Baik, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Sebelum ke pertanyaan perlu saya sampaikan bahwasanya saya ini di SD Negeri Kayubi ini ditugaskan oleh Pemda selaku pelaksana tugas harian, yaitu terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024. Jadi pada saat saya diberikan amanah oleh Pemda Kabupaten Tanggamus kaitan dengan PLT Bapak di sini, saya melihat kaitan dengan jumlah rombongan belajar yang ada di SD Kayubi. Pada saat saya datang, saya analisa kaitan dengan jumlah rombongan belajarnya, ternyata ada 11 rombongan belajar. Sedangkan kemudian saya analisa kembali, 11 rombongan belajar ini SD Kayubi hanya memiliki jumlah kelas atau ruangan hanya 6. Sehingga di sana ada sebuah timbul pertanyaan saya, dengan jumlah ruangan hanya 6, tapi rombongan belajar ada 11. Sehingga berangkat dari pertanyaan saya itu, saya menganalisa kok bisa terjadi, kemudian bagaimana proses pembelajarannya dengan jumlah rombongan belajar lebih banyak dibanding ruang kelas. Ternyata setelah analisa, benar adanya, ternyata dalam satu kelas itu diajar oleh 2 orang guru dan terdapat 2 rombongan belajar dalam satu ruangan. Misalkan kelas 1A, 1B belajar dalam satu ruangan, dan kelas-kelas yang lain hanya terdapat satu kelas saja, yang satu kelas hanya satu rombongan belajar ataupun satu tingkat, yaitu kelas 4. Ini saya analisa kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada SD Negeri Kayubi. Menjadi sebuah dilema saya, kok bisa terjadi seperti ini yang saat ini terjadi di SD Kayubi. Ya, sehingga tidak efektif ya Pak ya, Iya. pembelajarannya. Nah di sini sebagai pimpinan Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak, nah sekolah Bapak terapkan ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar dan juga sama-sama benar salah yang mengandung nilai kebajikan. Iya, berangkat dari analisa permasalahan tadi, sehingga saya memiliki sebuah keinginan bagaimana ini kita pecahkan secara bersama. Tentunya langkah-langkahnya selain tadi kita analisa kaitan dengan kebutuhan kelas, sehingga kita berproses untuk menjadikan sebuah permasalahan atau dilema etika yang tentunya saya kira di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tentunya bagaimana, dan tidak ada juga yang benar 100%. Sehingga kami melakukan sebuah diskusi, kemudian mencari informasi. Lebih-lebih ini kan bukan hanya permasalahan sekolah, tetapi seluruh stakeholder juga memiliki peran andil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertanyaan berikutnya Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, kemudian berikutnya adalah langkah-langkahnya. Setelah terjadi hasil observasi saya sudah pahami, kemudian saya mengambil langkah-langkah. Yaitu pertama tentunya berkoordinasi dengan pimpinan yang dalam hal ini dinas pendidikan, menyampaikan kaitan dengan permasalahan yang ada di KIUP, yaitu kaitan dengan kekurangan jumlah kelas. Kemudian selain daripada itu, selain menunggu apa yang kami sampaikan ke pimpinan dinas pendidikan, sehingga kami mengambil keputusan yang harus segera dilaksanakan. Biar apa? Biar pembelajaran yang selama ini saya anggap tidak efektif ini segera terurai permasalahannya, yaitu menjadikan sebuah kebijakan dan tentunya ada sebuah tahapan-tahapan. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah. Saya melaksanakan sebuah rapat koordinasi, kemudian pembahasan diskusi dengan teman-teman warga sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, sehingga bisa mengurai kaitan dengan permasalahan yang ada. Dalam proses tahapan diskusi dan koordinasi dengan teman-teman guru ataupun pendidik dan tenaga pendidikan, sehingga tentunya ada sebuah solusi yang sifatnya sebelum menunggu bantuan pemerintah turun, tentunya ada sebuah solusi. Tahapan-tahapannya itu adalah yang selain disampaikan di awal juga ini berkolaborasi dengan komite sekolah, bagaimana bisa terselesaikan permasalahan ini. Langkah-langkahnya yaitu dengan memutuskan bahwasanya ini harus diambil walaupun toh mungkin sulit sebagian pendidik yang menerima ini, tetapi harus diputuskan, yaitu dengan kebijakan dengan jumlah ruang belajar 11 ruang kelas 6 ini artinya akan saya jadikan siswa untuk masuk sekolahnya ini pagi dan siang. Ada yang 6 kelas itu pagi dan sisanya atau 5 kelasnya masuk siang, sehingga prosesnya belajarnya dengan aturan tidak mengurangi jumlah jam yang telah terdapat di struktur kurikulum, sehingga ini saya kira proses pembelajarannya lebih efektif, kemudian juga lebih bermakna di siswa kita, seperti itu. Nanti Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak di dilema etika ini? Ya, yang pada dasarnya tantangannya mungkin ini hanya proses penyampaian saja saya kira tantangannya, tetapi ketika ini tersampaikan dengan baik dengan argumen alasan-alasan yang masuk akal, saya kira tantangan itu terjawab. Kaitan dengan misalkan yang biasanya Bapak Ibu Dewan Guru ini mengajar dari pagi sampai siang, tetapi dengan kebijakan keputusan saya nanti akan ada yang masuk siang sampai sore, seperti itu. Sehingga tantangannya seperti itu, hanya tahap sosialisasi, kemudian juga penyampaian secara benar dengan argumen-argumen atau alasan yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, luar biasa Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika Bapak ini, atau langsung di tempat Bapak memutuskan, apakah di waktu depannya lagi Bapak menyelesaikannya? Saya kira semua kebijakan harus diputuskan dengan keputusan bersama ya, sehingga ada tahapan-tahapan atau jadwal saat memutuskan itu. Tentunya tidak serta-merta langsung kita putuskan, tetapi bagaimana kita selain berkoordinasi, berkomunikasi, juga ada sebuah diskusi, ngobrol, kemudian juga penyampaian efektif, dan kemudian sisi negatif positifnya ini kita jelaskan semua, sehingga tahapan-tahapan ini tidak serta-merta langsung kita putuskan, tetapi bagaimana kita sosialisasikan lebih utuh, lebih panjang, biar teman-teman saat eksekusi keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Lebih-lebih juga kaitan dengan orang tua wali murid, karena biasa anaknya masuk pagi semua, dengan kondisi kalau pagi lebih fresh, ini juga teman-teman anak-anak kita nanti masuk siang tentunya akan
berefek samping pada kesiapan anak untuk belajar. Tapi bagaimanapun ini harus kita putuskan, daripada nanti ini berlanjut dengan kondisi yang tidak efektif, tetapi dengan segala kekurangan kelebihannya ya harus kita ambil pagi dan siang saat siswa belajar. Tetapi saya kira tantangannya ini di tahap persiapan dan keputusan dan sosialisasi kepada warga sekolah dan orang tua wali murid, biar sama-sama memahami kenapa keputusan ini harus diambil seperti Iya, itu. Pak, ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini, Pak? Saya kira kita tidak bisa hidup sendiri dan melaksanakan sebuah tugas sendiri ya, tetapi bagaimanapun semua elemen warga sekolah ini menjadi faktor Oh ya, Pak, ya. pendukung biar keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira semua menjadi penentu kebijakan ini. Warga sekolah, guru, kemudian tenaga pendidikan, kemudian komite dengan sumbangsih pemikiran tenaganya, dan juga orang tua. Ini jadi semua penentu kebijakan ini biar berhasil nggak berhasilnya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, Pembelajaran ini apa? bisa saya ambil dan saya petik menjadi sebuah pembelajaran yang baik adalah ketika ada sebuah permasalahan harus diselesaikan dengan baik secara bersama-sama, secara diskusi. Saya kira semua permasalahan bisa selesai dengan maksimal. Tetapi jikalau permasalahan itu dipendam sendiri, kemudian diselesaikan secara sendiri, tetapi mungkin hasilnya tidak akan sebaik ketika diputuskan secara bersama-sama. Saya kira poin bagusnya di sana. Jadi berdiskusi dan diputuskan secara bersama-sama dan dilaksanakan juga secara bersama-sama. Sama-sama berkolaborasi ya Pak ya. Walaupun kita sebagai pimpinan, kita juga tentunya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dari rekan-rekan di satuan pendidikan kita ya Iya, Pak. betul sekali. Baik, terima kasih Bapak Ali hari ini atas luang waktunya berbincang-bincang dengan saya. Untuk kedepannya saya doakan Bapak semoga tambah sukses Amin, lagi, amin, amin. semangat untuk SDN Negeri Kayubi. Apabila banyak yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu juga untuk Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kirain ada katanya gimana. Ibu selalu sehat. Amin. Sukses selalu buat Ibu. Amin. Mohon izin ini Bu, Iya. ya, Bu Casmia. Saya ada tugas nih dari CGP Angkatan 10, Iya. di mana bahwasannya saya disuruh mewawancarai seorang pimpinan, di mana di sini tugasnya adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan menjadi Iya. seorang pemimpin pembelajaran. Iya. Bisa Ibu meluangkan waktu sedikit? Insya Allah. Tidak keberatan ya Bu ya? Tidak. Siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Di sini ada beberapa pertanyaan Iya. ya. Akan saya tanyakan kepada Ibu Casmia, bahwa di sini yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema rujukan moral. Ya, baiklah. Selagi kita menghadapi sebuah kasus, itu memang betul-betul kita harus fokus dengan pikiran yang betul-betul siap untuk menghadapinya. Karena kasus itu bukan hanya untuk dilihat atau dipandang, tapi harus diselesaikan. Dan kasus ini, seandainya ada dua kasus yang sama-sama baik dan sama-sama bermanfaat, ya otomatis menjadi dilema kita untuk memilihnya. Dan kita akan mencari kasus yang lebih baik dan akan
mendapatkan yang sedikit dengan risikonya. Itulah yang dikatakan kasus dilema etika. Nah, kalau untuk moral itu otomatis akan menjurus ke karakter, baik itu karakter kepala sekolah ataupun karakter guru ataupun karakter siswa. Nah, kemungkinan kita itu juga akan mencari solusi supaya karakter-karakter itu bisa tersalurkan dengan cara perbedaan, baik beda pemikiran dan sebagainya, dan kita akan mencari solusinya demi kebersamaan. Nah, sekali ya Bu ya, luar biasa Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, Ya, selama ini bagaimana Ibu Cesmia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. baiklah Bu. Untuk menyelesaikan suatu kasus itu kita tidak bisa sendirian. Iya benar. Kita membutuhkan orang lain, terutama yaitu mitra kita, guru. Jadi dianggap guru itu jangan istilahnya bawahan kita, tapi mitra, teman kerja kita. Nah, supaya kasus itu terrealisasi dan bisa dijalankan dengan baik, itu harus dimusyawarahkan. Tentunya kita minta pendapat dari guru-guru, terutama kita mengumpulkan dewan guru. Nah, disitulah sama warga sekolah, di situ kita paparkan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan kasus yang akan kita selesaikan dengan tadi kerjasama, musyawarah, mengambil keputusan dengan suara yang terbanyak. Itulah yang mau kita ambil, tapi dengan risiko yang paling kecil. Bijak sekali ya Ibu ya. Nah, yang pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya bagaimana? Untuk langkah-langkah menghadapi kasus tentunya kita, karena kasus itu kita ingin segera terselesaikan, terrealisasi, terutama kita mengumpulkan rekan-rekan kita, mitra kita. Jadi kita utarakan kita lagi menghadapi kasus yang betul-betul amat sangat menyulitkan mungkin bagi seseorang, tapi kalau kita menggunakan atau kita kerjasama dengan dewan guru, dengan mitra kita, insya Allah kasus itu akan terselesaikan. Terus dengan syarat itu tadi pertimbangan, musyawarah ya dari rekan-rekan semua. Jadi tetap kita masih istilahnya ini kan pendapat-pendapat dari teman-teman ya. Jadi tidak bisa diputuskan kita sendiri. Ya. Harus ada musyawarah dan Iya. kolaborasi di antara Kolaborasi lah sekali lagi. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya tentunya itu tadi kita sebagai kepala sekolah itu harus transparan, terbuka dengan teman-teman kita, mitra kerja kita, supaya apa? Dalam menghadapi suatu hal apapun yang kita menghadapi kasus, supaya kita istilahnya ada kerjasama, terus kita saling tukar pikiran, tukar pendapat, dan nanti tercetuslah di situ untuk menimbang, mengingat, akhirnya mengambil keputusan kasus mana yang harus kita ambil, dan kemungkinan itu juga kasus itu akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga sekolah. Berarti keputusan itu tidak harus diputuskan. Iya, Harus dibayar orang. iya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Iya. dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika ini? Tantangannya bagaimana? Baiklah, tantangan itu pasti selalu ada, karena kita sebagai makhluk hidup yang selalu berkembang dan berkembang. Jadi untuk menghadapi tantangan itu kita harus memahami karakter-karakter mitra kita, karena semua orang itu tidak sama karakternya, mungkin dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi kita harus mengambil di tengah-tengahnya, kita tidak memilih sepihak, jadi harus sama. Jadi kita ambil tengahnya supaya apa? Mereka supaya merasa adil dan nyaman. Nah, makanya tadi supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikan tadi, dan jelas otomatis kita masih membutuhkan mitra-mitra kita untuk kerjasama. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih Bu Iya. untuk menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Kalau untuk jadwal tidak ada, karena kasus itu terkadang timbul secara spontan.
Jadi kalau kita menghadapi sebuah kasus itu ya segera kita ambil inisiatif. Karena kita masih membutuhkan mitra kita, ya cepat kita kumpulkan guru-guru kita, warga sekolah kita utarakan kasus itu tadi supaya nanti kita sama-sama urun rembuk pendapat menyelesaikan kasus itu. Supaya apa? Karena supaya tidak tertumpang tindih kasus-kasus yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan itu pun supaya mempermudah apa yang kita hadapi yang akan datang. Jadi supaya tidak ribet ya, yaitu tadi intinya ya kita saling musyawarah, membutuhkan masih kerjasama dengan mitra kita. Jadi tidak butuh jadwal-jadwal ya. Enggak, Bu, ya? tidak, kan Jika spontan. memang harus diputuskan hari itu maka kita akan putuskan. Iya. Tapi jika misalnya keputusan itu waktunya jangka panjang, bisa kita musyawarahkan. Iya, Depannya, betul. ya. Lanjut nih Bu, adakah seseorang dari faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika ini Bu? Kalau untuk faktor atau seseorang, yang jelas tadi karena kita Tidak sendiri ya Bu? tidak sendiri, dan terus karakter juga berbeda-beda, pemahaman juga mungkin berbeda. Jadi tadi istilahnya kita memberi istilahnya apa ya, umpan tentang kasus itu, kita utarakan sama teman-teman supaya mereka memahami. Ya, istilahnya kalau sudah memahami nanti mengerti apa artinya kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana kita itu tadi dibilang urun rembuk atau musyawarah bersama supaya itu tadi tiada tantangan yang betul-betul menghambat untuk kita, tapi sebaliknya untuk mempermudah, memperlancarkan untuk mencahkan suatu masalah atau kasus. Berarti di dalam Ibu mengambil keputusan ini Ibu membutuhkan Iya, betul. musyawarah, Ibu Iya. tidak harus memutuskan sendiri Iya. ya Bu ya. Iya. Baik Bu, ini yang terakhir ya, Iya. pertanyaan dari Desi. Dari semua hal yang sudah Ibu Jasmine sampaikan, Iya. pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di dalam etika ini? Iya, masalah pengalaman tuh banyak ya, manfaat dari kita menghadapi kasus itu. Terutama kita harus betul-betul menambah wawasan pengetahuan kita, karena semakin dunia ini maju, semakin harus banyak kita pengetahuan dan keterampilan. Apalagi sekarang zamannya udah canggih. Jadi khusus pribadi saya mungkin banyak yang harus saya petik dari kasus tersebut, supaya suatu saat nanti saya menghadapi kasus itu akan terselesaikan dengan baik, tapi dengan cara itu tadi minta pertimbangan dari teman-teman, dan itu pun bisa untuk keluarga, supaya dalam keluarga itu tadi nanti baik keluarga kita sendiri ataupun keluarga sekolahan dalam menghadapi kasus itu ada kerjasamanya, dan insya Allah dengan adanya kasus ini menjadi sebuah pengalaman untuk kita untuk lebih baik, kedepannya untuk lebih baik. Iya. Kita bisa menanamkan juga nilai-nilai kebajikan dalam diri kita ya Bu ya, selain untuk orang lain tapi kita untuk diri kita sendiri. Luar biasa buat Ibu ya, sukses selalu. Amin. Ibu, panjang umur, sehat Amin. selalu. Amin. Semoga SDN 1 Talang Lebar. SDN 1 Talang Lebar semakin maju ke depannya. Terima kasih. Dan semakin sukses. Terima kasih ya Bu. Semangat. Ya, sama-sama.